Dengan segenap hati kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian dan syukur kami yang akan kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semua karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada,
segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami, Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara, kalau kita benar-benar tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan, kalau kita mengerti bahwa hidup kita adalah bait Allah, maka saya yakin dan percaya saudara, kita tidak akan sembarangan dalam kehidupan ini. Kita pasti akan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti akan melakukan setiap firman-Nya, melakukan setiap apa yang Dia sukai, dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Karena sesungguhnya itulah penyembahan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, saudara. Biar pujian ini mengingatkan setiap kita mau berbalik kepada jalan Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan, ini hidup kami. Kami tahu hidup kami adalah persembahan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan. Karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau, Tuhan. Untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi hidup sembarangan. Tidak lagi hidup sesuai dengan kemauan kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami mau terus bertanya kepada Engkau, terkoneksi kepada Engkau, agar kami bisa melakukan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, 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 kami tahu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan.
hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Oh. Haleluya, Tuhan baik. Segenap hidup kami persembahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Terima segala pujian, Tuhan. Sebab Kau yang layak, Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Dalam penyembahan kami menemukan hadirat-Mu Tuhan. Dalam penyembahan kami menemukan kekuatan yang baru. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan. Segenap jiwa dan raga kami datang untuk menyembah Engkau. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyambut berkat-berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Setiap kali kami memuji dan menyembah Engkau, kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Karena hidup kami semata-mata hanya oleh anugerah. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, yang percaya dengan sungguh-sungguh dan menyembah Dia Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami akan membawakan perenungan firman Tuhan. Kita sudah menyelesaikan kitab Perjanjian Lama dan saya tergerak untuk beberapa waktu ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan ada satu rema kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruhkan pada akhir tahun 2023 waktu kami mendoakan untuk tahun 2024 masuk di tahun yang baru. Tuhan mengingatkan firman Tuhan ini dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dan saya rindu untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sambut berkat firman Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan topik penyembah yang benar, yaitu kita akan baca dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-30. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari-hari, kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakkan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."
Bapak Ibu sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini menggambarkan tentang kisah seorang perempuan dari Samaria. Dan Yesus dalam perjalanan menuju ke Galilea. Dia ada di sumur Yakub itu hanya karena dia melintasi daerah Samaria. Ketika dia melintasi daerah Samaria, murid-muridnya sedang membeli makanan. Dan ketika dia duduk di sana, dia kehausan dan ada seorang perempuan yang pergi ke sumur Yakub. Seorang perempuan yang pergi ke sumur Yakub jam 12 tengah hari, saudara. Ketika daerah di sana, daerah padang gurun di sana, jam 12 tengah hari itu sangat-sangat panas. Dan tentunya ketika daerah itu sangat panas, biasanya orang jarang untuk mengambil air minum di tengah-tengah siang hari itu. Ketika Yesus ada di sana, dia karena kebetulan dia mau menuju ke Galilea dan dia haus. Ketika perempuan Samaria itu datang, dia katakan, berilah aku minum. Dia meminta air minum itu pada seorang Samaria dan perempuan Samaria itu mengenali, engkau orang Yahudi, mengapa engkau meminta daripadaku? Jadi saudara, latar belakang dari kisah ini adalah perempuan ini dan seorang yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya dia punya 5 suami dan yang ada padanya sekarang bukan suaminya. Jadi dia seorang yang hidupnya tidak benar dan dia kemungkinan dia orang yang minder untuk keluar, makanya dia mencari minum di jam 12 tengah hari. Dan satu hal saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kita mungkin dalam perjalanan berpapasan dengan Yesus dalam tanda kutip. Kita sedang mencari nafkah, tiba-tiba kita mengalami masalah, tiba-tiba kita seolah-olah tidak punya apa-apa, lalu kita berjumpa, berpapasan dengan Yesus dengan tidak sengaja. Saya mau katakan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Mungkin ketika engkau sedang dalam kesulitan, tiba-tiba engkau ketemu dengan orang dan kemudian orang itu berbicara tentang Yesus. Dan saudara, tidak ada yang kebetulan ketika engkau berjumpa dengan juru selamat. Dan perempuan ini ketika dia berpapasan dengan Yesus, Yesus menguji dia dengan berkata tentang sesuatu yang menjadi kebutuhan di dalam dirinya. Saudara, kadangkala perjumpaan dengan Yesus diawali dengan satu, katakan, kebetulan. Ada kebutuhan di sana. Perempuan ini memiliki kebutuhan di sana untuk mencari kehidupan, mencari minum, mencari pemuasan dahaga di dalam dirinya. Tapi tidak ada yang kebetulan, saudara. Seringkali kita ketemu Yesus, kita sudah terpuruk dulu. Bisnis kita sudah mengalami kehancuran dulu. Orang-orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita dulu. Keluarga-keluarga yang kita cintai sudah tidak peduli dengan kita. Lalu kita mulai merasa terpuruk. Dan dengan keterpaksaan, seperti perempuan Samaria ini, jam 12 tengah hari terpaksa dia harus mencari air. Saudara, demikian pula kita sebagai orang-orang yang punya banyak kegagalan. Karena gagal dalam bisnis, tiba-tiba kita mencari pertolongan, mencari Tuhan. Saudara, seringkali kebanyakan ya, seperti saya juga di masa saya yang lalu ketika saya bertobat, kita cari Tuhan bukan karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kita cari Tuhan karena kita punya kebutuhan. Perempuan ini punya kebutuhan untuk mencari air di sumur Yakub, kemudian dia berpapasan dengan itu. Saya mencari Tuhan ketika saya dulu hidup saya terasa porak-poranda. Saya merasa segala keputusan yang saya ambil salah. Dan saya merasa segala keputusan yang saya ambil tidak mendatangkan damai sejahtera. Lalu tiba-tiba saya merasa buntu dan kemudian saya merasa saya kayaknya perlu Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, permulaan kita berjumpa dengan Tuhan seringkali diawali dengan kebutuhan jasmani, seringkali diawali dengan kebutuhan yang egosentris, seringkali diawali dengan segala kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup kita. Tapi saudara, apapun dasar, alasan, dan motivasimu datang pada Tuhan sejak awal, saya mau katakan bahwa memang kita bertemu dengan Tuhan secara tidak sengaja. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan tidak ada yang kebetulan, karena itu mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, setiap perjumpaan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, perempuan ini berjumpa dengan Yesus secara kebetulan. Lalu saudara yang berkati, Tuhan berkata-kata kepada dia, hanya 3 kata, berilah aku minum. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menyapa, dia merasa selama ini orang Yahudi tidak menyapa saya. Selama ini saya itu tidak ada harganya di mata orang. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Yahudi masih memegang penyembahan yang kepada Yahweh di bait suci. Mereka masih melakukan penyembahan-penyembahan. Tetapi orang Samaria sudah banyak hal yang salah. Mereka melakukan penyembahan di bukit-bukit pengorbanan. Dan mereka mengenal Yahweh, tetapi mereka
Orang Yahudi jauh lebih menjaga kebudayaan untuk menyembah Yahweh. Dan saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus benar, sepatah kata saja, maka firman Tuhan katakan, maka engkau akan sembuh. Dan ketika perempuan ini merasa Yesus menegur dia merasa berharga. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyampaikan firman di dalam hidup kita, satu hal saudara, karena engkau itu berharga di mata Tuhan. Dan karena engkau berharga, setiap ungkapan yang Yesus katakan, itu ungkapan untuk membangun hubungan. Jangan menghindar daripada Yesus. Dan saudara, orang-orang yang tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, ketika pertama kali Tuhan menyapa dia akan terkaget-kaget. Ternyata ada orang yang peduli dengan saya. Nah saudara jangan merasa minder, saudara jangan merasa kurang, saudara jangan merasa ditinggalkan. Sesungguhnya memang sejak dulu Tuhan sangat mengasihi engkau. Dan perempuan ini tidak tahu apa-apa tentang kasih karunia Allah. Itu sebabnya karena dia tidak tahu apa-apa tentang kasih karunia Allah, maka Tuhan memberitahukan kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, di dalam ayat 23 dikatakan, saatnya akan datang. Dari dulu sudah dinubuatkan tentang Mesias. Dari dulu sudah dibuatkan tentang akan datangnya satu roh yang kita akan terima secara luar biasa. Tapi Tuhan katakan, tetapi saatnya akan, ya, continuous tense, sesuatu yang akan datang dan sudah tiba sekarang, present tense, kekinian saat ini. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi saudara, ketika Tuhan datang, pertama kali dia sebutkan itu kepada perempuan itu. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini berbicara tentang undangan Yesus, bahwa ini sudah tiba saatnya sekarang. Bukan lagi seperti yang dulu-dulu, bukan lagi seperti yang sudah dinubuatkan, tapi sudah tiba sekarang di depan mata. Dan engkau beroleh kasih karunia, hai perempuan, untuk menerima kasih karunia daripada Bapa. Bahwa penyembah-penyembah benar, kalau ada penyembah-penyembah benar, saudara, berarti ada penyembah yang tidak benar. Nah, saudara, penyembah yang benar, itu penyembahannya kepada Bapa. Bapa segala roh, yaitu Tuhan. Kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Yahweh. Nah, saudara, penyembah benar, ada penyembah yang tidak benar. Yang benar akan menyembah Bapa di dalam dua hal, in the spirit and the truth, dalam roh dan kebenaran. Di luar dari itu, pasti itu penyembahan yang tidak benar. Dan saudara, selain itu Tuhan katakan, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan saudara, Tuhan menyingkapkan mata dari perempuan ini bahwa bukan lagi menyembah di atas gunung, bukan lagi menyembah di dalam gedung, bukan lagi menyembah dengan korban-korban yang kemudian kita sembelih dan mati, tetapi menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, di mana roh Tuhan ada pada kita. Allah itu roh, dan tidak mungkin seorang dapat menyembah daging ke daging, tapi spirit to the spirit. Dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, perempuan ini malah lebih bingung lagi, saudara. Saudara, ketika Tuhan datang dalam kehidupan kita berkata-kata hal yang rohani, dan kita tidak mengerti, mungkin kita belum mengalami yang namanya kelahiran baru. Nah, ketika Tuhan memperkenalkan perkara-perkara rohani di dalam kehidupan perempuan ini, dia mengawali dengan kebutuhan jasmani dari perempuan ini. Kebutuhan jasmani dari perempuan ini yaitu air. Makanya Tuhan katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, perempuan ini bingung. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, saudara, perempuan ini masih berbicara tentang hal jasmani yang dia pahami tentang air. Hal jasmani yang dia pahami tentang air dan sumur Yakub, tentang visual apa yang dia lihat. Tuhan memperkenalkan dia perkara roh. Saudara, berapa banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang perkara roh. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan akan membuat engkau mengalami yang namanya perubahan Zoe di dalam hidupmu. Dan Yesus memperkenalkan perkara rohani kepada perempuan ini. Barang siapa minum air ini, air yang visual, ia akan haus lagi.
Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah saudara, orang kalau cuma hidupnya bergantung pada pemenuhan kebutuhan jasmani, pemenuhan kebutuhan daging, saya pengen gaji yang banyak, saya kalau mau sejahtera berarti saya harus punya kepemilikan yang banyak, ia akan haus lagi. Keserakahan itu tidak akan mencapai titik kepuasan. Sekali lagi, keserakahan akan kebutuhan duniawi ini tidak akan memenuhi kepuasan. Tapi barang siapa minum air yang Yesus akan berikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam ayat 14 katakan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, lebih bingung lagi perempuan ini, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perkara rohani hanya bisa dipahami dengan roh. Perkara jasmani, kalau kita masih memahami perkara rohani dengan pikiran, kita nggak akan nyampe, saudara. Itu sebabnya kita harus memiliki roh Tuhan. Air yang Tuhan akan berikan kepadanya akan menjadi mata air. Saudara akan mengalami kepuasan bagaimana hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Lalu perempuan ini berkata dalam ayat 15, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Saudara, ketika perempuan ini masih berbicara tentang apa yang jasmani, apa yang menurut pandangan dia jasmani, saudara, karena dia belum mengalami yang namanya Roh Kudus ada di dalam diri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kegagalan orang memahami tentang perkara-perkara rohani karena dia belum hidup dalam roh. Kita baca ayat yang selanjutnya dari ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ketika Yesus berkata-kata tentang fakta di dalam dirinya, barulah perempuan itu percaya bahwa dia adalah nabi. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Tuhan, ketika Tuhan memperkenalkan perkara-perkara rohani di dalam diri perempuan ini, saudara, dia tidak memahami, dia hanya memahami air yang dia lihat. Lalu ketika Tuhan mau memperkenalkan lebih dalam lagi, saya mau katakan begini, saudara, jika engkau berkata, Tuhan, aku mau lebih dalam lagi mengenal dan mempercayai engkau, maka engkau harus siap Tuhan intervensi di dalam kehidupanmu. Amin. Ketika wanita itu berkata, perempuan itu berkata, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya dari dia akan merasa tidak akan haus lagi. Nah saudara, kalau kita mau masuk, mau menerima air kehidupan itu lebih dalam lagi dengan Tuhan, saudara dan saya harus siap intervensi Tuhan untuk menyingkirkan segala dosa dan pelanggaran di dalam kehidupan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saudara boleh buka dan baca. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah segala pelanggaranmu, adalah segala dosa-dosamu. Ketika perempuan ini berkata, Tuhan berikanlah aku air minum supaya aku tidak akan haus lagi. Ini berbicara tentang dia mau lebih dalam lagi untuk menerima air hidup itu di dalam dirinya. Tetapi Tuhan harus membereskan dulu hal-hal yang menjadi penghalang dia untuk masuk lebih dalam lagi di dalam dirinya. Yaitu apa? Perempuan ini berkata, Tuhan berikanlah air itu. Kenapa Tuhan berkata lain? Pergi panggil suamimu dan datang ke sini. Itu bukan suamiku. Lalu Tuhan berkata, benar itu bukan suamimu. Engkau punya 5 suami dan sekarang ada padamu dalam adalah bukan suamimu. Jadi saudara, mungkin perempuan ini dia kumpul kebo, dia hidup dalam perzinahan. Dan Tuhan hanya berkata satu kalimat, pergi panggil suamimu. Di situ langsung tersingkap kehidupan kelaknya. Di situ langsung tersingkap bahwa Tuhan tahu apa yang dia. Saudara, intervensi Tuhan adalah menyingkirkan segala dosa-dosamu supaya engkau bisa lebih dalam lagi masuk di dalam hubungan yang beres. Hubungan yang beres akan membuat engkau dipuaskan di dalam air kehidupan.
Sungguh ketika engkau berkata, Tuhan aku mau lebih dalam lagi dengan engkau harus siap. Tuhan akan masuk dan mengintervensi, menyingkirkan segala dosa dan pelanggaranmu di masa yang lalu. Dan saudara, reaksi apa yang harus kita miliki? Perempuan ini ketika Tuhan berbicara tentang masa kelamnya, tentang berbicara tentang dosa-dosanya yang sedang dia lakukan, dia melakukan pengakuan seperti ini. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah engkau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika Yesus mengintervensi kehidupanmu, jangan menghindar. Dan saudara, hal yang positif yang dilakukan oleh perempuan, dia tidak lari, dia tidak menghujat, dia tidak menolak teguran Tuhan, tetapi dia mengakui kebesaran Tuhan dalam. Saudara, kalau engkau mau bosan itu terjadi di dalam kehidupanmu, intervensi Tuhan jangan engkau halangi. Ada banyak orang ketika dia datang mencari Tuhan, dia ingin mencari Tuhan, tapi dia tidak izinkan Yesus mengkoreksi masa lalunya. Dia tidak izinkan Yesus menegur kehidupan kelamnya. Nah, perempuan ini dia membuka hati terhadap teguran Tuhan bahwa dia benar, dia hidup dengan laki-laki keenam yang bukan suaminya. Saudara, mungkin engkau sudah memiliki histori masa lalu yang buruk. Perempuan ini punya histori dengan 6 laki-laki yang tidak benar dan gaya hidupnya. Dia buka hati terhadap pria ketujuh yang mengintervensi dosa-dosanya dan dia mengakui dia sebagai nabi. Saudara, jika engkau mengakui Tuhan sebagai juru selamatmu di dalam kehidupanmu, engkau akan masuk di dalam penyembahan yang luar biasa. Ketika engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, percayalah kepadaku. Ayat 21, Tuhan menantang dia, percayalah kepadaku. Saudara, maukah engkau percaya kepada Yesus? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada penyembah yang benar, ada penyembah yang tidak benar. Penyembah yang benar mengizinkan Tuhan masuk lebih dalam lagi. Penyembah yang benar mengizinkan Tuhan memberikan air hidup itu. Penyembah yang benar mengizinkan Tuhan mengintervensi dosa-dosanya dan menyingkirkannya. Dan penyembah yang benar menerima teguran Tuhan dan menyingkirkan dosa-dosanya. Di dalam kebenaran. Setelah kita lahir baru menerima Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang menerima kebenaran, dialah penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita menyembah tapi kita tidak mau diluruskan. Jangan kita katakan kita penyembah yang benar tapi kita tidak mau Tuhan intervensi dengan dosa-dosa dan menyingkirkan dosa-dosa kita. Perempuan Samaria ini kurang buruk apa, saudara? Punya 6 laki-laki dalam hidupnya. Tetapi ketika dia menerima laki-laki ketujuh dalam hidupnya, dia hidup berkenan kepada Tuhan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan ini merupakan penginjil perempuan yang pertama yang menyadarkan, memberitakan tentang Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak segan mengungkapkan dosa-dosanya juga sudah dibongkar dan di dalam Yesus, dia sudah mengalami yang namanya perubahan. Dan saudaraku yang diberkati, dia menyampaikan Injil ini kepada orang dan orang-orang datang menemui Yesus. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kita, membawa orang lain juga berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu awal saya bertobat, saya menyampaikan juga ke teman-teman saya, dan banyak orang yang kemudian mulai menjadi percaya. Dan saudara, Tuhan yang mengubahkan kita dari dalam, pasti akan memancar keluar. Dan itu akan menjadi baru kita yang luar biasa. Nah, saudara, kita melihat Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, yaitu Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang akan dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya
Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara yang diberkati, dalam roh artinya roh kita itu harus benar dulu. Roh kita itu harus menerima roh yang diciptakan baru oleh Tuhan. Tidak ada seorang bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran kalau rohnya tidak mengalami pembaharuan. Pembaharuan itu seperti kita diambil roh kita, diambil bagian kita untuk menerima roh yang baru, dan itu sudah dibuatkan dalam Yesaya 36 ayat 26 dan 7. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Aku akan memberikan kamu hati yang baru. Ada hati lama dijauhkan, diberikan hati yang baru, dan roh hati yang baru ini atau batin yang baru akan diberikan roh yang baru. Roh yang baru ini roh kecil. Roh ini adalah the spirit of God. Sama seperti kartu chip di dalam handphone. Kartu chip ini berguna untuk menangkap sinyal-sinyal yang dikirimkan kepada dia. Itu sebabnya terkoneksi. Jadi saudara punya handphone tapi tidak punya SIM card, nggak akan mungkin bisa menelpon saudara. Nah, SIM card ini adalah roh yang baru, yang memiliki kemampuan untuk berintegrasi dan interaksi dengan roh Tuhan. Dan ingat saudara, ciri-ciri orang yang lahir baru, hati yang dia punya hati yang baru. Hati yang keras itu sudah dijauhkan. Jadi kalau saudara katakan saya sudah dalam roh tapi hatinya keras dan terus, saudara mungkin cek and recheck kembali, mungkin belum lahir baru, dan mustahil saudara bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Hati yang keras bukan hati yang baru. Hati yang keras bukanlah spirit yang mampu berhubungan dengan Tuhan. Hati yang keras, hati yang tidak taat adalah ketidakmampuan untuk hidup dalam kebenaran. Makanya penyembah yang benar itu ada dua rohnya yang baru dan hidup dalam kebenaran. Bagaimana dia bisa hidup dalam kebenaran? Karena dia punya roh yang baru. Roh yang diam di dalam batinnya itu membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan. Roh yang baru punya kemampuan untuk melakukan kebenaran. Makanya syarat kedua hidup dalam kebenaran, penyembah yang benar. Kita memiliki kesanggupan karena punya roh yang baru. Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan saudara, ciri-ciri orang penyembah yang benar itu adalah hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Karena kebenaran itu memerdekakan, maka penyembah yang benar itu adalah orang-orang yang merdeka dan hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Saudara, kebenaran artinya memiliki roh yang baru yang mampu taat, dan kebenaran yang diisi oleh firman Tuhan sehingga kita mampu melakukan kebenaran. Yohanes 15 ayat 5 dan 7, 5-7, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran, firman itu tinggal di dalam kita. Firman yang tinggal di dalam kita akan memerdekakan. Dan orang yang dimerdekakan adalah orang-orang yang hidup dan dipenuhi oleh roh. Mereka lah penyembah-penyembah yang berkenan. Amin. Pagi hari ini kita komitmen saudara, 2024 tahun penuh pujian dan penyembahan. Firman Tuhan katakan, waktunya akan tiba, sudah dinubuatkan, dan sekarang waktunya. Saudara, jangan hidup dalam penyembahan masa lalu. Jangan dikatakan nanti saya akan menyembah, tapi hiduplah the present tense, hari ini. Waktunya sudah tiba, sekarang. Penyembah-penyembah benar berbicara orang yang hidup dalam present tense, bukan dulu, bukan nanti, bukan nanti-nanti, bukan kapan-kapan. Kita akan hidup benar, tapi hari ini kita lahir baru, punya roh yang taat, punya hati yang taat, punya roh, punya hati yang mampu melakukan ketetapan. Karena punya hati yang mampu melakukan ketetapan, kebenaran itu akan mudah saja kita lakukan. Karena kita diberikan hati yang taat. Bapa mencari penyembah yang benar. Sudahkah Tuhan menempatkan engkau sebagai penyembah yang benar? Tuhan adalah roh, dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pastikan kami mengalami kelahiran baru, menerima roh yang baru. Dalam hati dan batin kami yang sudah diubahkan, yang sudah digantikan dengan roh dan hati yang taat. Dan roh itu yang memberikan kami kemampuan untuk menerima segala kebenaran tanpa takut, tanpa ragu, dan tanpa terintimidasi. Seperti perempuan Samaria yang ditegur dan dia terbuka dan menerimanya, apapun masa lalu kami Tuhan. Kami akan sanggup hidup dalam kebenaran sebab roh yang ada di dalam kami berbeda. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus dan Engkau berkenan diam di dalam kehidupan kami. Kami mampu untuk hidup dalam kebenaran dan kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Sujud syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga ketika kami menerima roh Tuhan, kami menjadi penyembah yang berkenan kepada-Mu. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kemerdekaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya hari ini umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan diberkati, dipulihkan, diberkati, dan mengalami kepuasan dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you.